Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa melaksanakan ujian komprehensif ya dengan waktu kurang lebih 50 menit. Oleh karena itu marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kegiatan ujian ini akan berlangsung selama 3 sesi. Jadi mungkin kita awali dulu dengan baca tulis Quran saja ya. Sudah itu yang Baik, kedua Pak. baru cuplikan praktek mengajar, dan yang terakhir baru ujian lisan. Ya, Untuk Pak. itu silakan Ibu Agnes untuk membacakan surat Luqman ya, ayat 12 dan 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru linafsih wa man kafara fa innallaha aniyyun hamid. Wa iz qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Selanjutnya ditulis Ya, Pak. Satu ayat saja, nanti diperlihatkan ya. Sudah, Pak. Ini di kamera ya. Oke. Sudah. Sebentar. Oke, sudah saya rekam ya. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua. Silakan Ibu Agnes untuk mempraktekkan cuplikan pembelajaran. Silakan. Mau kegiatan inti, pendahuluan, atau penutup? Pendahuluan dengan intip, Pak. Ya, Pendahuluan dan satu intip. saja, jangan banyak-banyak. Nanti waktunya nggak Intinya cukup. saja, Pak. Inti ya, 20 menit, usahakan 20 menit ya. Ya, Bisa ya, juga Pak. pendahuluannya disentil sedikit ya, nggak apa-apa. Tapi Iya, yang Pak. inti. Silakan. Ya, baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, alhamdulillah.
Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, dimohon untuk ketua kelas memimpin doa sebelum belajar ya. Baik, kemudian sekarang Ibu akan ambil absen terlebih dahulu dulu ya. Oke, jadi semua hadir ya. Baik, sebelumnya ada yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, betul. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang Quran Surah Al-Hujurat. Nah, hari ini kita masuk pada materi tentang Asmaul Husna. Baik, materi kita hari ini tentang Asmaul Husna. Nah, Ibu akan tampilkan materinya. Baik, yang pertama itu pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah. Jumlahnya yang disebutkan di dalam hadis hanya 99 nama, tetapi di dalam Al-Quran terdapat nama-nama Allah selain ke-99 nama tersebut. Asma berarti nama dan husna berarti yang baik atau yang indah. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama milik Allah yang baik lagi indah. Nah, yang kita akan pelajari kali ini yaitu 5 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Al-Mu'min. Baik, selanjutnya yang pertama yaitu Al-Malik, yaitu yang Maha Merajai. Al-Malik ini adalah salah satu nama Allah yang agung. Al-Malik artinya yang Maha Raja, penguasa atas semua makhluknya. Kemudian yang kedua, Al-Aziz. Al-Aziz ini mencerminkan kemuliaan dan kebesaran zatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal selagi segala kemuliaan, dan Dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Kemudian Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Qudus, memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Kemudian yang keempat yaitu As-Salam, yaitu Maha Sejahtera dan Maha Menyelamatkan. Makna yang terkandung dalam Asmaul Husna ini adalah Dia selamat dari segala aib maupun kekurangan karena kesempurnaan zat, sifat, dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pemberi keselamatan pada hamba-hambanya. Jadi itu materi tentang Asmaul Husna. Nah, kemudian Ibu akan membagikan Ibu akan membagi dalam beberapa kelompok. Nah, selanjutnya dari beberapa kelompok yang Ibu sudah bagikan, Ibu akan membagikan LKPD project yang akan adik-adik kerjakan. Nah, LKPD ini Ibu bagikan sebagai acuan kalian dalam membuat project, yakni tentang membuat poster kaligrafi tentang Asmaul Husna. Nah, kaligrafi ini dibuat dalam selembar karton dan dibuat seindah mungkin. Oke, baiklah anak-anak. Jadi dari tugas kelompok yang sudah Ibu bagikan, semuanya sudah bagus-bagus ya tugasnya. Nah, kita sudah mempelajari tentang Asmaul Husna. Kemudian apakah pelajaran hari ini menyenangkan bagi adik-adik? Oke, baiklah. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Oke, baik. Sudah bagus kesimpulannya ya. Terima kasih.
Jadi, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Lebih dan kurangnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah ya. Jadi sesi kedua sudah selesai. Hmm, kita lanjutkan ya. Kita menyangkut ujian lisan. Pada pendalaman materi, Ibu Agnes dulu belajar tentang teori-teori belajar kan? Ya, Pak. Tentang teori belajar. Ada modul yang mempelajari tentang teori-teori belajar. Teori belajar. Coba sebutkan ada berapa yang Ibu masih ingat ya? Teori belajar ada teori behavioristik, teori kognitivistik, teori belajar. Kalau teori belajar yang saya ketahui ada teori, Ada 5 kalau nggak salah ya. ya Pak, Behavioristik, yang kedua behavioristik, teori kognitivistik, teori belajar humanistik, teori belajar konstruktivisme. satu lagi apa? Lupa. Teori belajar Kognitif. sibernetik ya. Sibernetik. Yang terakhir. Cyber. Cyber. Bisa dijelaskan salah satunya mungkin? Kalau teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami peserta didik dalam kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus dan Kemudian, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Sebagai contoh, jika peserta didik belum dapat membaca Al-Quran, padahal dia sudah berusaha belajar dengan tekun dan gurunya juga sudah mengajarkan dengan keras, maka dia belum dianggap belajar. jadi belajar itu terjadi perubahan tingkah laku akibat dari adanya Adanya interaksi, ya, stimulus dan respon ya. dan respon. Terus prakteknya dalam pembelajaran biasanya dalam bentuk apa itu? Bagaimana, Pak? Pengamalannya teori belajar ini dalam pelaksanaan pembelajaran itu terlihat dalam kegiatan apa umpamanya kan?
Ibu Guru seharusnya bagaimana dalam pembelajaran, dalam penerapan biaya politik ini, supaya ada perubahan tingkah laku, guru melakukan apa? Kalau dalam pembelajaran, Katanya guru menciptakan lingkungan pembelajaran yang positif, mendorong kepercayaan diri siswa, atau mengajarkan nilai-nilai seperti saling menghormati dan menghargai. Kemudian memahami kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Ya. Jadi guru seharusnya banyak memberikan Motivasi. ya, memberikan penguatan, ya, Ya, positif. penguatan. Jadi kalau dia betul, oh bagus betul ya. Nah, itu Hmm. pengamalan dari behavioristik, ya. Ketiga, anak diberikan ujian-ujian, ya, supaya Ya, dia Pak. termotivasi untuk belajar. Kalau ada hasilnya diberikan penguatan, ya. Oh ini betul, ini masih kurang betul. Maksudnya. Oke lanjut. Ini menyangkut terkait isi dari beberapa pembelajaran ini. Sini menyangkut tujuan pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran, ada pendekatan. Pendekatan menyangkut pendekatan technological pedagogical content, ya. TPACK. PPACK. Terus ada PBL dan ada PJBL, ya. Ya. Ibu Agnes bisa membedakan bedanya antara PBL dengan PJBL terletak di mana, ya? Kalau kalau pendekatan kalau PBL, pendekatan pembelajaran di mana peserta didik dihadapkan pada masalah yang kompleks. Kalau pendekatan PJBL, pendekatan pembelajaran di mana peserta didik bekerja dalam proyek yang memerlukan penelitian dan pengembangan hasil nyata. Kemudian kalau TPACK, kalau TPACK itu pengetahuan tentang bagaimana teknologi mempengaruhi dan mengubah cara memahami konten. Cuma itu. Itu, Pak. Pendekatan
Oke, baiklah. Selanjutnya kita pindah ke pertanyaan lain. Menyangkut ini modul ajar ya. Di modul ajar itu menyangkut ada materi di situ, ada tujuan, metode, instrumen. Bisa dijelaskan secara singkat, maksudnya apa yang dimaksud dengan critical thinking? Ada di situ creative thinking, reflective thinking, dan decision making. Oh, yang di RPP, Pak? Iya, di dalam membuat asesmen itu Oh, di dalam. eh, seharusnya dapat mengembangkan asesmen itu menyangkut critical thinking itu kemampuan berpikir kritis kan. Terus creative thinking berpikir kreatif. Reflective thinking membuat refleksi dan pembuatan keputusan. Di dalam pelaksanaan pembelajaran, apa yang dibuat itu sudah menggambarkan itu, Agnes. Nah, itu tentang istilah-istilah ya yang berkaitan dengan kegiatan di dalam pembelajaran ya. Pak. Oke. Dalam pelaksanaan pembelajaran, Ya. itu tadi kan sudah melaksanakan yang namanya asesmen ya. Itu asesmen apa saja? Asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kali? Ada asesmen diagnostik, asesmen formatif, asesmen sumatif, Asesmen awal ya. ya. Kemudian ada asesmen autentik. Bisa dijelaskan? Asesmen awal, asesmen formatif, sumatif itu apa sebenarnya? Formatif itu dilaksanakan kapan? Kalau asesmen formatif itu tujuannya memantau perkembangan belajar peserta didik selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik yang dapat memperbaiki pemahaman peserta didik dan strategi saat mengajar. Contohnya seperti diskusi kelas atau pertanyaan lisan, refleksi peserta didik, maupun tugas-tugas kecil lainnya. Kalau asesmen sumatif, itu eh, menilai hasil akhir pembelajaran peserta didik setelah menyelesaikan
unit atau topik tertentu untuk mengukur pencapaian belajar, seperti ujian akhir atau tugas akhir, serta portofolio. Kalau asesmen diagnostik, itu menilai pengetahuan awal, keterampilan, serta kesiapan peserta didik sebelum memulai pembelajaran, seperti memberikan tes atau eh, angket maupun wawancara. Pak. Ya, bentuk teknik ya, Ya, asesmennya. Kalau formatif itu apa sih? Sumatif. Ya. Yang dinilai itu kan tentang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik kan. ya, Nah, efektif. kalau asesmen penilaian kognitif itu tekniknya dalam bentuk apa saja? Kalau asesmen kognitif itu penilaiannya seperti kuis, eh, tugas-tugas diskusi, Bentuknya tes, bentuknya dalam bentuk tes ya, ya, baik lisan ataupun tertulis. Ya, ya begitu maksudnya. Kalau yang efektif, kalau yang afektif, penilaiannya seperti penilaian sikap pada peserta didik, eh, penilaian motivasi, penilaian minat, kemudian penilaian kepercayaan diri, penilaian nilai, serta etika peserta didik. ada penilaian diri sendiri ya, Ya, penilaian, ada penilaian antar teman kan? ya Pak. Itu bentuk-bentuknya ya. Kalau psikomotorik bentuknya apa saja? Kalau penilaian psikomotorik, keterampilan mengukur kemampuan siswa dalam melakukan tugas atau aktivitas. Contohnya seperti keterampilan dalam melakukan eh, teknik dalam olahraga atau keterampilan dalam seni dan kerajinan. Bentuknya bisa penilaian praktek ya, Ya Pak, atau portofolio, bentuk ya, penilaian yang ketiga itu, jadi kognitif atau psikomotorik itu
penilaiannya itu bisa dalam bentuk portofolio, Oh iya, bisa dalam bentuk praktek, terus dalam bentuk apa lagi? Kan ibu kan sudah bikin kan itu. portofolio praktek. Nah, Eh, ada di modul ajar kan? apa lagi? Oke, nanti selanjutnya modul proyek ya. Dalam modul proyek itu paling tidak ada 4 hal ya dalam eh, pembahasan modul proyek itu. Apa saja yang inti-intinya ya. Ada 4 kan. Pertama penyusunan profil. Kedua Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, kemudian merancang proyek, kemudian menyusun rencana kegiatan, dan menyusun modul pembelajaran. Kemudian menentukan penilaian dan rubrik, kemudian menyediakan dukungan dan umpan balik, pelaksanaan dan pengawasan, kemudian evaluasi. oke. Jadi ada 4 ya. Eh, Ya, Pak. penyusunan profil, tujuan, aktivitas, dan yang terakhir adalah asesmen. Untuk asesmen di PJBL ini hmm, dalam bentuk apa saja Ya, Pak. asesmennya? Oh, Dalam PJBL. asesmen dalam PJBL, Pak. Bentuknya bagaimana? Asesmen dalam PJBL ada asesmen proses, asesmen eh, kalau asesmen proses itu pengamatan terhadap kerjasama tim. Kemudian ada asesmen produk akhir, penilaian kualitas produk, kreativitas peserta didik. Kemudian ada asesmen keterampilan kolaboratif, yaitu kemampuan berkolaborasi antar tim. Kemudian ada asesmen refleksi. Oke, oke. Cukup ya. Jadi ada observasi ya. Proses itu dalam bentuk observasi kan. Ada presentasi hasil ya. Keterampilan Ya, proyeknya itu, hasil proyeknya itu dipresentasikan ya. ya Pak. Yang terakhir ini terkait PTK ya. Ya Pak, PTK. Sudah ada judul yang dibuat pada proposal PPK yang lalu apa? Ada Pak. Apa judulnya? Masih ingat? Mau lihat judul dulu. Tidak dihafal. Ada Pak. Kalau judul saya
upaya peningkatan hasil belajar peserta didik melalui model pembelajaran problem-based learning pada materi teladan Mulia Asmaul Husna kelas 4 di SD Muhammadiyah Kota Utara, Kota Gorontalo. Itu, Pak. Permasalahannya, Permasalahannya bunyinya bagaimana? Permasalahan yang diangkat. tentang bagaimana hasil belajar peserta didik pada materi teladan Mulia Asmaul Husna, kemudian penerapan model pembelajaran pada materi tersebut. Kemudian hasil belajar pada materi Asmaul Husna setelah diterapkan model pembelajaran tersebut. Dalam proposal itu kan ada rumusan masalah kan? Ya, Pak. Bunyi rumusan masalahnya bagaimana itu? Yang pertama, bagaimana hasil belajar peserta didik pada materi teladan Mulia Asmaul Husna sebelum diterapkan model pembelajaran problem-based learning. Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan model pembelajaran problem-based learning pada materi teladan Mulia Asmaul Husna. Kemudian yang ketiga, bagaimana hasil belajar peserta didik pada materi teladan Mulia Asmaul Husna setelah diterapkan model pembelajaran problem-based learning. Jadi yang pertama itu sebelum diterapkan model pembelajaran tersebut, Pak. Permasalahan ketika itu, permasalahan intinya kan ingin mengetahui ya, apakah Ya. penerapan PBL itu dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Itu sebenarnya permasalahan intinya. Apakah penerapan ya, model PBL atau PJBL? PBL, Pak. PBL kan? Ya. Ya. Yang ditanyakan itu seharusnya itu kan nanti kan mau praktek ketika itu kan mengajar toh mempraktekkan PBL itu untuk mengetahui apa PBL itu menghasilkan apa meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, itu Oh, iya, intinya. Pak. Jadi apakah penerapan model PBL dapat meningkatkan prestasi belajar siswa? Nah, itu permasalahan intinya. Nah, nanti tinggal di ini kan akan lanjut ke PPR ya. Ya, Pak. Saya tidak tanya lagi mengenai metodenya. Metode yang digunakan Ya. dari pengumpulan datanya apa saja? Ya, Pak. Metode pengumpulan datanya apa? Apa saja? Metode apa yang digunakan? Metode pengumpulan data. Itu biasanya ada tiga ya. Dokumentasi, yang kedua apa? Metode dokumentasi, yang kedua metode Ada dokumentasi proses tindakan, kemudian pengumpulan instrumen, orang meneliti itu kan harus ada metode
mengumpulkan datanya. Saya data-data yang dicari itu bisa ditemukan ya. Oh, ya. Umpamanya ingin mengetahui Ada prestasi observasi, Pak. Observasi, berprestasi ya. ada kuesioner, kemudian wawancara. Oke. Selanjutnya tes dan penilaian. Kemudian ada dokumentasi. Nanti itu disesuaikan dengan penelitiannya ya. Ya, Pak. Kalau itu eksperimen, itu biasanya ada tes. Tapi kalau kualitatif saja itu cukup observasi dan wawancara. Tidak semua metode itu dipakai semua ya. Sesuai penelitiannya saja ya. Ya, Pak. Oke, saya kira cukup ya ujian komperen hari ini. Ya, Dan Pak. mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Pak. Silakan bisa meninggalkan ruangan dan Ya, sampaikan terima ke kasih, teman-teman. Pak.